warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari capstone desain kami, yaitu Smart IoT Based Egg Incubator. Sistem penetasan telur otomatis dengan monitoring real-time dan kontrol lingkungan adaptif. Dengan saya sendiri, Asif Al-Faruq, NPM 2340501135. Saya Aditya Bangkit, NPM 2320508018. Saya Adrian Laksmana Ria Langit, NPM 2320501031. Saya Zidan, NPM 23405060063. Saya Hayati dengan NPM 30507023. Mulai bagian pertama yaitu latar belakang. Nah, masalah yang sering ditemui pada inkubator adalah masalah termal, yaitu sistem termal inkubator rentan terhadap fluktuasi akibat gangguan lingkungan. Suhu ruangan berubah, pintu terbuka, dan lain-lain. Nah, kontrol konvensional itu hanya ada on-off. Dia menghasilkan osilasi yang membahayakan embrio. Solusi kami akan menambahkan IoT, yaitu IoT ini akan mempertahankan suhu rentan 37 sampai 38 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya rentan 50 sampai 70% RH, relative humidity, secara ketat. Nah, inovasi yang kami berikan adalah inovasi kontrol pendekatan dinamika termal dengan kontrol cerdas adaptif dan menghilangkan fluktuasi dan memungkinkan peternak memantau dari jarak jauh. Kemudian di sini kita pakai sistem kontrol PID, fuzzy, dan hybrid. Nah, kontrol PID ini sangat kuat untuk menjaga kestabilan parameter linear, sedangkan inkubator ini memiliki karakteristik non-linear akibat pengaruh dari lingkungan luar. Nah, sedangkan logika fuzzy ini digunakan untuk menangani ketidakpastian tersebut, sehingga kombinasi keduanya antara hybrid, PID, dan fuzzy ini menghasilkan respon kontrol yang lebih cepat dan minim overshoot. Nah, sedangkan fuzzy ini digunakan untuk batas atas dan batas bawah dari suhu yang kita tetapkan dari PID. Misal PID itu kita tetapkan sebagai batas di 38 derajat Celcius. Nah, logika fuzzy ini memiliki batas bawah di 37,5 derajat Celcius. Itu sudah masuk ke kategori dingin. Sedangkan jika sudah melebihi 38,5 derajat Celcius, itu sudah dikategorikan sebagai panas. Sehingga logika fuzzy mengirim notifikasi ke PID untuk menurunkan suhunya. Mungkin bisa lanjut. Lanjut, untuk slide ini bisa dilihat ada arsitektur dari Smart IoT Based Egg Incubator. Di sini digunakan SP32 sebagai komponen utama yang fungsinya yaitu sebagai pusat kendali seluruh sistem. Kemudian ada sensor dan aktuator. Di
Pada sistem ini digunakan dua sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan di dalam inkubator secara real-time. Dari data sensor ini digunakan untuk mengatur lampu pemanas dan kipas agar kondisi inkubator tetap stabil. Karena sistem sudah berbasis IoT, seluruh data juga dapat dipantau melalui smartphone sehingga pengguna bisa mengetahui kondisi inkubator kapan saja dan di mana saja. Lanjut. Untuk target dan formal luaran sendiri, yang kami rencanakan target suhu operasional yaitu di 37,5 derajat Celcius. Pada target suhu ini merupakan suhu yang optimal untuk penetasan telur ayam. Untuk kelembapannya sendiri pada sekitar 60%, kecepatan respon yang kita targetkan itu 25 menit dari suhu kamar. Itu memastikan suhu itu bisa tetap cepat stabil dan ideal untuk penetasan telur ayam. Nah, untuk luaran produk sendiri berupa prototipe fungsional mesin Smart Hatch ESP32 dengan kapasitas daya tampung 20-30 butir telur. Untuk target keberhasilan sendiri, ini target kami meningkatkan rasio penetasan hingga di atas 75%. At kontrol lingkungan presisi tinggi. Next. Di gambar ini bisa dilihat terdapat desain 3D dan skematik rangkaian dari alat kami. Nah, untuk desain 3D-nya sendiri, ini merupakan gambaran contoh jadi alatnya. Dan untuk skematiknya sendiri, dapat dilihat di sini kita ada healing 5 volt 2 ampere, itu sebagai power supply utamanya. Lalu ada ESP32 yang menjadi otak dari kontrol atau menjadi pusat kontrolnya dari sistem ini. Dan ESP32 ini terhubung dengan relay dual channel yang mengendalikan kipas atau fan yang nanti berfungsi untuk aliran udara pada alatnya. Dan juga terhubung ke modul AC dimmer atau triad modul yang berfungsi untuk mengatur daya dari lampu atau pemanasnya sesuai dengan kondisi pada inkubatornya nanti. Nah, pada sensor yang kita gunakan di sini terdapat 3 buah DHT22. 2 buahnya akan dipasang pada di dalam ruang inkubator dan 1 buahnya rencananya akan dipasang di luar sebagai pengukur suhu ruangnya. Lalu kita juga ada LCD OLED yang berfungsi untuk menampilkan data hasil pembacaan selain nanti ditampilkan juga pada dashboard IoT-nya. Lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian finansialnya. Jadi ini kami bagi 2, bagian investasi awal dan biaya operasional. Nah, untuk membuat prototipe ini, total investasi awal atau capex-nya itu sejumlah Rp958.500. Ini dikelompokkan jadi 4 kategori. Yang untuk pertama itu untuk sistem kontrol dan sensor itu mencakup ESP32, 3 unit sensor DHT22, dan LCD OLED. Untuk aktuator dan pengendalinya itu ada modul React AC dimmer, 2 unit relay, 2 unit kipas AC 220 volt, lampu pijar, power supply hing 5 volt. Untuk rangka dan insulasinya mencakup triplek, kayu reng, polystyrene atau styrofoam, dan akrilik bening. Dan komponen pendukungnya yaitu kabel, PCB, terminal, hardware, pemasangan, dan finishing. Next. Nah, ini adalah untuk bagian biaya operasionalnya. Ini kami hitung per siklus inkubasi, yaitu 21 hari, sesuai durasi penetasan telur ayam. Komponen pertama adalah listrik pemanas. Lampu pijar 25 watt ini tidak menyala 24 jam penuh. Karena sistem kontrol otomatis, kalau suhunya sudah tercapai, itu maka lampunya akan mati sendiri. Kami estimasikan nyala efektifnya 12 jam per hari. Hasilnya sekitar 9.100 per siklus. Nah, untuk yang kedua, listrik kipas dan ESP32-nya itu sekitar 10 watt.
Ini nyalanya 24 jam penuh karena monitoring dan sirkulasi udara harus terus berjalan. Totalnya Rp7.300. Untuk yang ketiga, itu koneksi internet sebesar 5.000 per siklus. Ini estimasi proporsional dari penggunaan WiFi. Nah, ini dari total OPEX per siklusnya yaitu Rp21.400. Dan kalau dikali 17 siklus per tahun, totalnya itu 363.800 per tahun. Baik, terima kasih. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.